Salam, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kembali berjumpa di dalam program Bible Study CK7. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, bagaimana Yakub masih di rumah Laban. Sebelum dia keluar meninggalkan Haran, Yakub harus mendapatkan ternak, mendapatkan harta benda supaya keluarganya tidak mengalami kesulitan-kesulitan. Nah, sebelum kita membaca dari Kejadian pasal yang ke-30 ini, mari kita minta Roh Kudus menerangi hati kita, sehingga kita mengerti setiap kehendak Allah. Apa yang kita baca, kita renungkan, dan rema-rema yang kita dapatkan, itu betul-betul datangnya dari Tuhan. Kita sembah Dia. Haleluya Tuhanku, haleluya Yesusku. Kau Allah yang setia, tak pernah meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Tak sekalipun Kau lepaskan tangan-Mu atas kami. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Amin Tuhan. Ini pernyataan iman kami kepada-Mu. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Sungguh besar kesetiaan-Mu, sungguh ajaib kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Shikirala rabayara rabayara rabayara. Shikirala rabayara rabayara Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku.
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, Selamanya ku kan bersyukur. selamanya, Selamanya ku kan bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, untuk perlindungan, jamahan, lawatan, serta urapan-Mu. Itu yang senantiasa kami perlukan. Itu yang selalu kami rindukan ya Tuhan. Terima kasih untuk jamahan dan lawatan-Mu pada hari ini. Kalau sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami tentang kebenaran firman-Mu. Mari terus berbicaralah Tuhan. Lewat perkataan apa yang sudah tersurat dan apa yang tersirat di dalamnya. Supaya kami betul-betul sempurna mengenal Allah yang benar itu. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu ini, menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus, yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Persiapkan bacaan kita pada malam hari ini saudara, dari Kejadian pasal 30 ayat 25, kita akan mulai ayat 25, pada kisah di mana Yakub sebelum keluar dari rumah Laban, ya, dari Haran itu menuju kepada tanah Kanaan, maka Yakub akan memperoleh ternaknya, memperoleh berkat bagi keluarganya. Nah, sebelumnya itu Yakub itu sudah bekerja di rumah Laban untuk mendapatkan berkat-berkat yang harus dia terima. Laban itu memberikan kesempatan kepada Yakub untuk bekerja. Yakub melakukan dengan segenap hati. Dia melakukan mati-matian pekerjaan itu tanpa upah. Karena ia berjanji untuk mengabdi, ya, sebagai bentuk penggenapan perjanjian Allah dan untuk mendapatkan istri yang dikasihinya pada waktu itu, yaitu Rahel. Selama itu ia telah memperkaya Laban. Sekali lagi, Laban makin diperkaya dengan kehadiran Yakub. Pengabdian yang berat dan tidak adil dia tanggung dengan tekun karena memenuhi janjinya. Yakub seorang yang menggunakan tipu daya pada waktu itu. Yakub memperoleh segala sesuatu dulu pakai tipu-tipuan. Sekarang
dia menjadi orang yang pekerja keras yang jujur. Sebuah perubahan yang dahsyat dan luar biasa, saudara. Nah, oleh sebab itu, ketika dia harus bekerja selama 14 tahun untuk mendapatkan Rahel, walaupun nanti dikasih Lea, ya saudara, tapi Yakub dengan mati-matian bekerja dengan segenap hati. Dia betul-betul fokus kepada pekerjaannya, sehingga Laban diperkaya oleh Yakub. Nah, setelah merasa bahwa waktunya cukup, lalu Laban juga sudah sangat kaya, maka Yakub minta izin, saudara. Minta izin supaya bisa keluar dari kehidupan Laban atau keluarga besar Laban yang ada di Haran itu. Mari kita baca dulu di dalam ayat yang ke-25 sampai ke-30. Kejadian 30 ayat 25 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Yakub memperoleh ternak. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja kepadamu." Ayat 27. Tetapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasih-Mu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau." Ini pengakuan Laban kepada Yakub bahwa sejak engkau ada di sini, sejak engkau bersama dengan aku, lalu Tuhan Allahmu menyertai engkau, maka aku sangat diberkati. Kira-kira seperti itu. Lagi katanya, "Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." Sahut Yakub kepadanya, "Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja kepadamu, dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang. Tetapi sekarang telah berkembang menjadi dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri?" Nah, ini sebuah permintaan dari Yakub kepada Laban. Karena Laban sudah melihat bahwa kehadiran Yakub membawa berkat. Nah, sebelum dia pergi, Yakub bilang begini, "Mari, bilakah aku bisa bekerja untuk kamu, supaya ketika aku nanti keluar dari tempat ini, aku sudah mendapatkan harta tersendiri. Bukan karena pemberianmu, tapi memang karena pekerjaan yang aku lakukan. Ya. Izinkanlah aku pergi, sebab aku akan pulang ke tanah leluhurku atau ke negeriku." Nah, ketika ini disampaikan, saudara, Yusuf itu sudah lahir. Ya, Yakub telah melunasi seluruh hutangnya kepada Laban, sehingga dia siap untuk pulang ke Kanaan. Namun sekali lagi, kalau keadaannya masih seperti itu, belum mendapatkan apa-apa, dia pulang tidak bisa membawa keluarganya dengan harta bendanya. Maka Laban menawarkan kepada Yakub untuk bekerja baginya supaya memiliki ternak. Dan tawaran ini diterima oleh Yakub, tapi dengan syarat. Nah, syaratnya apa, saudara? Kalau kita baca berikutnya, ayat 31 sampai 36. Laban menawarkan kepada Yakub untuk menyebutkan upah yang diminta. Apa yang kamu minta? Apa yang ingin kamu lakukan dalam pekerjaan itu? Saudara bisa bayangkan nggak? Bahwa Laban terkejut ketika keponakannya dan mantunya itu mengajukan sebuah tawaran yang tampaknya sangat menguntungkan Laban. Kenapa? Karena kalau kita baca berikutnya, saudara, permintaan itu sederhana. "Izinkan aku menggembalakan kambing domba. Nanti kalau ada kambing yang lahir dengan bintik atau belang, kambing kalau ada bintik dan belangnya, dan domba dengan warna hitam atau gelap, itu akan menjadi milik Yakub."
Di dunia Aram Syria sana saudara, sangat jarang, bahkan tidak mungkin kambing itu lahir dengan bintik atau belang. Pasti akan polos sebenarnya. Lalu tidak mungkin domba dengan warna yang gelap atau hitam. Karena domba itu selalu putih. Nah, ketika Laban mendengar syarat itu, wah, ini mah nggak perlu mikir lagi. Mana ada kambing lahir dengan bintik dan belang-belang? Nggak ada. Kambing akan mulus, akan rata warnanya. Pikiran Laban itu. Dan mana mungkin domba dengan warna yang hitam atau gelap. Domba di sini warnanya putih-putih. Saya mau beritahu saudara, ya, ketidakmungkinan, kemustahilan yang ditawarkan dari Yakub kepada Laban sebenarnya sedang mempersiapkan bagaimana berkat yang akan diterima oleh Yakub adalah berkat yang murni datangnya dari Tuhan. Kadang-kadang kalau seseorang minta tanda dari Tuhan, itu kadang gak masuk akal saudara. Akan melawan dari kebiasaan-kebiasaan. Seperti saya katakan, di Syria itu gak ada kambing lahir bintik-bintik atau domba lahir dengan warna yang gelap, tidak ada. Tapi Yakub pakai itu. Supaya apa? Supaya nanti terbukti bahwa memang berkat yang diterima oleh Yakub itu datangnya bukan dari cara upaya yang dilakukannya, tetapi karena memang melulu dari Tuhan. Ya. Ini tawaran yang menggembirakan datang dari Yakub kepada Laban. Ya. Laban sudah melihat bahwa dirinya tentu akan lebih diuntungkan dalam perjanjian ini. Tidak hanya lagi, Laban pun dengan cepat menyetujuinya yang diminta oleh Yakub. Oke, ayo cepat bikin perjanjian. Gitu. Namun apa yang terjadi saudara? Yakub lebih memperoleh banyak kambing domba sehingga harta Yakub menjadi sangat banyak. Entah itu kambing, domba, budak perempuan, budak laki-laki, unta maupun keledai. Di ayat 43 kalau saudara baca itu, Yakub mendapatkan semuanya itu. Dikatakan begini ayat 43. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub. Dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan, dan laki-laki, unta, dan keledai. Nah, pertanyaannya mungkin muncul seperti ini saudara. Apakah keberhasilan Yakub dalam memperoleh kekayaan tersebut semata-mata disebabkan oleh kepintarannya atau faktor yang lain? Ternyata Yakub pun tahu dan percaya bahwa bukan karena kemampuannya dirinya berhasil, tapi semua karena ada Allah yang memberkati dirinya dengan keberhasilan. Nanti ya saudara, di pasal yang ke-31 itu pengakuan Yakub tentang bahwa semua yang diperoleh itu datang dari Tuhan. Belajar dari peristiwa yang terjadi pada Yakub ini saudara, hendaknya kita pun tidak menjadi sombong bila kita berhasil. Walaupun itu tanda-tanda mujizat dari Allah terjadi, kita nggak bisa menyombongkan diri. Karena semuanya datang dari Tuhan. Keberhasilan kita itu diperoleh karena Allah berkenan untuk memberkati pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, pelayanan kita. Ya, Yakub pakai cara-cara. Ya, pakai ranting-ranting, daun-daun yang terkenal di situ, hawar, ya, berangan, itu apa? Hanya sebagai alat sarana untuk menyatakan mujizat Allah terjadi. Ranting-ranting yang dipakai oleh Yakub ketika anak domba-domba itu berkelamin, mengeluarkan anak-anak yang dia minta sebagai tanda itu hanya sebagai sarana. Semua alat, semua properti, ya, semua yang ada dalam diri kita itu dipakai Tuhan sebagai alat.
Bukan alat itu yang menentukan, tapi Tuhan yang menentukan. Itulah sebabnya kenapa harus kita menyadari bahwa segala keberhasilan kita, kesuksesan kita, kekayaan kita, ya, itu semuanya datangnya dari keputusan Tuhan. Lalu ada pelajaran juga buat kita semuanya, saudara, tentang bagaimana Yakub ini pamit kepada Laban untuk kembali ke Kanaan, saudara. Kenapa, saudara? Karena Yakub sangat rindu ada di rumahnya, yaitu Kanaan. Ingat, waktu dia ke Haran, ke rumah Laban, dia hanya numpang lewat untuk tinggal sementara. Untuk tidak menetap selama-lamanya di situ. Makanya ketika sudah selesai waktunya, dia mendapatkan istri, anak, ya, harta benda, dia segera meninggalkan Haran untuk menuju ke Kanaan. Ini pelajaran buat kita semuanya. Merindukan tempat di mana Allah sudah menyediakan kita, yaitu tempat yang penuh dengan susu dan madu. Tempat yang penuh dengan kemuliaan Allah. Apa itu? Surga yang mulia. Orang-orang yang sudah ditebus Tuhan itu mendapatkan hak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Seperti Yakub merindukan Kanaan, demikianlah kita juga merindukan tanah Kanaan yang baru, Yerusalem yang baru, yaitu surga yang mulia. Keinginan Laban untuk mencegah Yakub keluar dari Haran itu ibarat seperti kuasa-kuasa kegelapan yang tidak mau kita keluar dari Haran atau tempat tinggal sementara, yaitu dunia ini. Iblis maunya, saudara, kita itu binasa. Kita itu tetap menghamba kepadanya. Seperti Laban mau Yakub seterusnya menghamba kepada dia. Ya, saya tidak mengatakan Laban itu wakil dari iblis. Bukan itu maksudnya. Yang saya maksudkan bahwa gambaran ini bahwa ketika Yakub pengen kembali ke Kanaan, Laban sebisa-bisanya menghalang-halangi. Artinya tidak suka kalau orang-orang yang tidak seiman dengan kita, itu kita pergi ke surga. Itu enggak suka, saudara. Maunya kita binasa. Seperti iblis terhadap kita, maunya kita binasa. Tapi Tuhan maunya apa? Kita mendapatkan berkat-berkat kemuliaan di tanah perjanjian itu. Dan ketika tawaran Yakub itu diterima oleh Laban, kelicikan dan ketamakan Laban itu mengambil keuntungan dari kepolosan, kejujuran, dan sifat baik Yakub. Seringkali memang kita jumpai bahwa orang yang polos, orang yang jujur, orang yang baik hati itu kadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki sifat licik dan tamak. Seperti Laban ini. Mempergunakan kepolosan, kejujuran, dan sifat baik Yakub untuk memperkaya dirinya. Ini tidak boleh terjadi dalam diri orang percaya, saudara. Kalau saudara pada posisi pemimpin, leader, gembala, kul, atau gembala apa saja, saudara tidak boleh mempergunakan atau saudara tidak boleh mencari keuntungan lewat orang-orang yang jujur, orang-orang yang polos dan baik hati ini. Tidak boleh memanfaatkan mereka. Kalau memang dia pekerjamu, karyawanmu, ya mereka harus mendapatkan hak yang sama. Hak yang menjadi bagiannya diberikan. Jangan pernah kita berbuat licik dan tamak sewenang-wenang kepada orang-orang yang polos, jujur, dan sifat baik seperti terwakili oleh Yakub itu, saudara. Supaya apa? Supaya hidup tetap berkenan kepada Tuhan. Kalau dari sisi Yakub sih, terserah lo mau licikin gua, lo mau bikin tamak terhadap gua, itu urusan kamu. Tapi urusanku adalah menggenapi rencana Tuhan. Jadi Yakub itu fine-fine saja, saudara. Dan terbukti bukan di pasal yang ke-30 ayat yang ke-43 tadi dikatakan dia semakin kaya. Ya, hartanya bertambah-tambah.
mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Sekeras apapun usaha manusia yang licik dan tamak terhadap orang yang jujur dan polos, tetap nanti pada dasarnya Allah lah yang akan menentukan siapa yang akan mendapatkan berkat-berkat seperti yang Tuhan izinkan dapat. Sekali lagi, Yakub masih menyimpan hati untuk negeri Kanaan. Ya, bukan hanya karena itu adalah tanah kelahirannya dan ayah serta ibunya tinggal di sana, yang dirindukan untuk dilihatnya. Bukan itu alasannya. Melainkan Yakub itu merupakan anak yang lahir di tanah perjanjian. Makanya dia menantikan, merindukan tanah perjanjian itu. Dan dia sebagai tanda keberuntungannya, penyertaan Tuhan yang beruntung itu, ya, dia tidak mau menetap di Haran. Sama sekali tidak mau tinggal permanen di Haran. Dia tidak pernah berpikir sedikit pun tentang tinggal menetap di Haran. Tapi yang ada di pikiran Yakub itu, kembali ke Kanaan, kembali ke tempat kelahiran. Demikianlah kita semuanya, saudara. Kalau kita mengerti tentang tanah perjanjian, atau saya sebut juga dengan Yerusalem yang baru, surga yang mulia, saudara jangan memiliki pikiran untuk selalu pengen tetap tinggal di dunia ini. Karena dunia akan hancur, dunia akan dimusnahkan. Tetapi seperti Yakub, demikianlah kita juga merindukan, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita harus menyimpan dalam hati ini untuk negeri surgawi kita. Dengan melihat diri kita sebagai orang asing di dunia ini. Jadikan saudara sebagai orang asing di dunia ini. Ya, supaya pikiran kita betul-betul menuju kepada tanah perjanjian, yaitu surga yang mulia itu. Surga yang sedang dinanti-nantikan oleh orang-orang kudusnya Tuhan. Terwakili oleh Yakub yang selalu ingin kembali ke Kanaan. Kita tidak boleh berpikir untuk berakar di bumi ini. Sebab bumi bukan tempat dan negeri kita. Tempat dan negeri kita adalah surga yang mulia. Pelajaran pada hari ini, mari. Ya, memang selama masih ada di dunia, kita diminta Tuhan untuk bekerja, berkarya, berusaha seperti Yakub di rumah Laban. Tapi sekali lagi, tujuan hidup kita bukan di dunia ini, tapi surga yang mulia. Oleh sebab itu, pikirkanlah perkara-perkara yang kekal, kehidupannya kekal, bukan yang di dunia ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran pada malam hari ini. Seperti Yakub yang tinggal di Haran, di rumah Laban. Bekerja hanya untuk sementara waktu. Walaupun itu mungkin 14 tahun atau 20 tahun atau 30 tahun. Tapi itu sementara. Kami diproyeksikan Tuhan untuk menempati tempat yang kekal, yaitu surga yang mulia. Seperti Yakub rindu pulang ke Kanaan. Demikianlah kami juga memiliki kerinduan untuk pulang ke rumah Bapa di surga. Pelajaran ini mengingatkan kami, di dunia ini sementara. Tidak ada yang kekal. Kita seperti orang yang sedang hanya sekedar numpang lewat. Numpang lewat saja. Sebab tujuan utama kami adalah surga yang mulia. Bapa, biarlah kami anak-anak-Mu memiliki kerinduan seperti ini. Sementara kami masih di dunia, biarlah kami bekerja dengan segiat-giatnya. Melayani dengan segenap hati. Kami melakukan perkara-perkara yang benar di pendepan mata-Mu. Supaya ketika kami selesai di dunia ini, kami akan menuju kepada surga yang mulia. Entah berapa tahun Tuhan izinkan kami di dunia ini. Berapapun umur kami ketika kami ada di dunia ini. Itu hanya sementara. Itu hanya sebentar saja. Sebab kehidupan kekal sedang menanti kami semuanya.
Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati kami semuanya. Keluarga demi keluarga. Para ayah dan ibu yang membesarkan anak-anak mereka. Yang bekerja dan beraktivitas, Tuhan berkati. Berkati juga seluruh umat-Mu yang menantikan berkat-berkat yang mereka rindukan. Entah itu pekerjaan, usaha, bisnisnya. Biarlah Tuhan jadikan berhasil. Seperti Engkau memberkati Yakub ketika diberikan ternak-ternak yang banyak. Demikianlah Engkau memberkati anak-anak-Mu yang taat dan setia. Mau bayar harga untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas sana. Berkati para pelayan-pelayanan-Mu. Biarlah para pelayan Tuhan ini betul-betul taat dan setia. Sampai pada garis akhir. Mereka disebut sebagai orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Berkati gereja kami masing-masing ya Tuhan. Berkati supaya lewat gereja-Mu ini banyak orang akan diselamatkan. Memperluas kerajaan Allah. Lewat amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami boleh mewartakan kabar baik ini. Kami boleh mewartakan kabar sukacita ini. Bahwa di dalam Yesus Kristus maka kami akan masuk ke surga yang mulia. Ke Yerusalem yang baru itu. Hamba-Mu berhenti berbicara. Roh Kudus yang akan menyempurnakannya. Terima kasih Bapak. Sekarang kami mengerti bahwa tujuan hidup kami adalah rumah Bapa di surga. Sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami untuk terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang masih dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Kita dijemput oleh Tuhan Yesus. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin. Shalom.